Hoi, lagi ngapain? Dim, iya nih aku pengen lanjut S2, kira-kira bisa nggak ya? Bisa banget dong. Caranya gimana? Caranya, ayo ikut aku. Oke. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan, bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pemalang. BKD Kabupaten Pemalang bertugas untuk mengelola urusan kepegawaian daerah, termasuk perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Salah satu bidang yang terdapat di struktur organisasi BKD Pemalang yaitu bidang pengembangan aparatur. Bidang pengembangan aparatur BKD Kabupaten Pemalang memiliki fungsi utama untuk merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan pengembangan kompetensi ASN, baik berupa analisa kebutuhan diklat, fasilitasi pelatihan dan penyusunan kebutuhan tugas belajar, dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Nah, bidang pengembangan aparatur, salah satu tugas dan fungsinya adalah mengelola dan melayani tugas belajar. Apa sih tugas belajar itu? Dan bagaimana proses pengajuan dan pelayanannya? Yuk kita simak video berikut ini. Tugas belajar adalah penugasan resmi dari pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang setara atau lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan pada jabatan yang saat ini ia duduki. Nah, di sini adalah ruang pelayanan kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang. Salah satunya pelayanan tugas belajar bisa dilakukan di sini oleh admin layanan kepegawaian. Tugas belajar dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, dan yang kedua, tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. Baik tugas belajar yang diberhentikan ataupun yang tidak diberhentikan dari jabatan juga terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu tugas belajar dengan biaya mandiri dan tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang definisi tugas belajar, selanjutnya kita pelajari bagaimana mekanisme dan prosedur layanan tugas belajar. Pertama, sebelum pegawai mengajukan izin tugas belajar, pegawai telah mendapatkan izin untuk menempuh pendidikan lanjutan oleh atasan langsung. Kemudian, pegawai tersebut bisa datang ke kantor BKD untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Apa saja yang perlu dikonsultasikan? Mulai dari tempat dan tujuan tugas belajar, linearitas pendidikan, dan juga tentang pembiayaan tugas belajar. Setelah melakukan konsultasi, pegawai bisa mengajukan permohonan rekomendasi tugas belajar pada website simpek.pemalangkap.co.id. Berikut langkah-langkahnya. 1. Login pada website simpek.pemalangkap.co.id. 2. Klik menu layanan kepegawaian. Selanjutnya, klik rekomendasi belajar. Klik tambah. Kemudian isi data yang akan diajukan, mulai dari jenis izin belajar, universitas atau perguruan tinggi, tingkat pendidikan, dan jurusan yang akan ditempuh. Yang terakhir, klik pengajuan rekomendasi. Selanjutnya, usulan izin tugas belajar yang sudah masuk akan direkap setiap akhir bulan dan dirapatkan oleh tim rekomendasi tugas belajar. Di sini akan diseleksi mana-mana pegawai yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas belajar. Hasil rekomendasi tugas belajar akan diunggah kembali di website Simpek. Pegawai yang sudah masuk dalam daftar rekomendasi harus melengkapi berkas untuk diterbitkan surat keputusan tugas belajar. Apa saja persyaratannya? Silakan scan QR code di sini. Berkas yang tadi sudah dilengkapi, kemudian diunggah pada laman tugas belajar. Kemudian dilakukan verifikasi oleh admin layanan tugas belajar. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diperbaiki. Jika berkas sudah lengkap dan benar, maka akan dilanjutkan untuk proses pembuatan SK tugas belajar. Proses layanan izin belajar sudah selesai. Para pegawai bisa menempuh dan melanjutkan pendidikan dengan tenang karena surat izin sudah resmi dikeluarkan. Nah, sedikit tambahan untuk tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, wajib melaporkan progres perkembangan tugas belajarnya kepada BKD secara berkala.
Udah tahu kan cara buat lanjut S2? Iya nih udah tahu. Udah lengkap belum persyaratannya? Oke deh, aku mampir berkas dulu ya. Oke, semangat ya. Oke. Dah. Dadah. Nggak kerasa ya, kita sudah ngobrol banyak tentang layanan tugas belajar. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita kembangkan kompetensi ASN kita demi peningkatan kualitas layanan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Burung dara terbang ke angkasa, saya ASN juara, bangga melayani bangsa.